Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sotoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas kedatangannya. Kabarnya bagaimana nih Pak Sotoni? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum ke sekolah tadi? Wah, belum. Kalau kita nanti habis kita wawancara sebentar ini, coaching sebentar ini, Pak Sotoni sarapan dulu ya. Siap, siap. Karena penting untuk menjaga kesehatan, sarapan terlebih dahulu Pak Sotoni. Oke, ini kita pendampingan individu kedua ya Pak Sotoni ya. Setelah kemarin pendampingan individu pertama, ini kedua. Untuk yang kedua ini ada 4 fokus pendampingan saya ke Pak Sotoni. Yang pertama terkait lingkungan belajar di sekolah. Nanti Pak Sotoni ceritakan bagaimana dukungan guru kepala sekolah terhadap pembelajaran Pak Sotoni di daring maupun luring. Selanjutnya refleksi perubahan setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3. Itu Pak Sotoni telah mempraktikkan apa? Salah satu aja ceritakan di kelas yang bersama murid, dampak ke murid bagaimana, perasaannya Pak Sotoni itu diceritakan ya. Selanjutnya merintis komunitas praktisi di sekolah. Kemarin kan waktu Loka 1 sudah pemetaan komunitas praktisi. Terus Pak Sotoni sudah menulis beberapa komunitas praktisi. Terus ceritakan perannya Pak Sotoni dalam komunitas tersebut. Selanjutnya kalau di sekolah nanti ada komunitas praktisi yang sudah berjalan juga bisa diceritakan. Nah nanti yang keempat, fokus pendampingan yang keempat, kita bersama Dewan Guru diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan berdasarkan cita-cita murid kita Pak Sotoni ya. Untuk masa depan. Selanjutnya Pak Sotoni sudah siapin lembar umpan balik semua 5 guru, 5 siswa. Sudah Pak, ini Sudah sudah ya? ada guru, 5 guru, 5 siswa ya? Iya, 5 guru, 5 siswa. Sama dari kepala sekolah. Siap. Dari mandiri saya sendiri. Oke deh. Selama proses pembelajaran 1.3 bagaimana Pak Sotoni? Secara daring. Pengalamannya bisa diceritakan sedikit? Visi guru penggerak. Terima kasih Pak Izul selaku PP yang modul 1.3 tentang visi ya. Tentang visi guru penggerak ya. Jadi perlu saya sampaikan dalam proses pembelajaran daring ini alhamdulillah lancar, walaupun setiap dalam proses pasti kadang-kadang ada kendala. Salah satunya sinyal, karena memang di rumah saya atau di sini ini fokus dukungan dengan wifi Pak. Kalau sudah wifi-nya putus atau langsung biasanya akan hilang. Kalau hanya pakai pakai data HP tidak maksimal. Karena kemarin juga saya pernah mengalami di saat mati lampu, sekolah mati lampu, saya pulang ke rumah dan pulang ke rumah pun ternyata hujan deras, jadi sangat. Tetapi alhamdulillah walaupun tidak maksimal kalau pakai HP, tapi minimal kita tetap bisa mengikuti. Gitu, Pak. Oke deh, ini yang saya catat. Ini tulisannya kurang enak dilihat tapi nggak masalah ya. Nanti saya salin lagi. Alhamdulillah lancar ya Pak Sotoni ya. Ada kendala sinyal tapi ya tetap masih bisa menjalani dengan sinyal HP tentunya ya. Untuk dukungan utamanya sih dengan sinyal WiFi. Kalau sudah putus ya udah mati lampu ya sinyal hilang gitu ya. Oke. Terima kasih nih Pak Sotoni sudah mengikuti pembelajaran daring. Saya lihat juga Pak Sotoni dalam pembelajaran daringnya mengupload tugas walaupun kadang terakhiran, yang penting belum due date ya Pak Sotoni ya. Tetap semangat, tetap bisa menjalankan tugas baik di LMS maupun di luringnya. Seperti nanti ini mau ada aksi nyata 1.1, tadi udah saya bagikan contoh diseminasinya, mungkin bisa Pak Sotoni pelajari, diunduh dulu, dikasih biodatanya Pak Sotoni, selanjutnya dipelajari lah biar enak nanti penyampaiannya ya. Adapun penyampaiannya mungkin bisa kolaborasi dengan CGP satunya, izin nanti sama Bu Erda ya, coba ya, katanya sih bisa. Selanjutnya di sini kita masuk ke inti pendampingan Pak Sotoni. Ada beberapa
pertanyaan. Yang pertama tentang refleksi diri lingkungan belajar di sekolah. Saya pengen tahu nih Pak Sultoni, dukungan kepala sekolah dan guru terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Sultoni jalani bagaimana? Ya, terima kasih Pak atas perhatian dirinya. Dukung yang pertama, saya sangat beruntung di sekolah ini Pak, bisa masuk calon guru penggerak karena memang dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung, bahkan mengapresiasi sekali, memberikan motivasi ke kami. Walaupun beliau ini sudah sebentar lagi pensiun, tapi tidak mengurangi semangat, jadi tetap memberikan kami dukungan. Dan juga ada beberapa guru yang sudah selesai pendidikan, jadi ada 3 guru CGP, ada 2 proses pendidikan, dan ada 4 yang dinyatakan lulus secara administrasi dan wawancara, sehingga kayaknya 1 tahun ke depan sudah ada sekitar 9 CGP, dan mudah-mudahan membuat budaya positif khususnya untuk siswa dan umumnya untuk SMP Negeri 2 Banjarmargo dan Tulang Bawang Pak. Mewujudkan budaya positif ya. Ini yang saya catat positif. Sangat beruntung Pak Sultoni di sekolah ini tentunya ya. Iya. Dengan dukungan guru, kepala sekolah, Masya Allah yang dukungannya walaupun hampir pensiun tapi tetap semangat mendukung Pak Sultoni. Ditambah sudah ada 3 GP yang lulus Pak Sultoni ya. Di angkatan sebelumnya Pak Sultoni sedang menjalani pendidikan di angkatan 10 saat ini, dan ada 4 CGP ya, Iya. yang di angkatan 11 ya. Oke. Bentuk dukungannya Pak Kepala Sekolah, contohnya 1 aja atau beberapa mungkin? Oh ya, yang pertama support dia di saat kita minta izin, dia memberikan izin, dan di saat beliau dimohon kehadirannya itu selalu datang, dan selalu menggerakkan guru-guru yang lain Pak. Jadi dia memerintahkan guru-guru yang lain agar ikut andil dalam proses pendidikan kami, dan di setiap ada seleksi CGP lalu selalu mengoprak-oprak ataupun memberikan dorongan ke semua guru di sini Pak. Wah, Masya Allah nih Pak Sultoni. Kemudian tambah lagi diperbolehkan menggunakan fasilitas sekolah. Wih, ada 5 ini ya Ustaz. Baik. Oke. Luar biasa dukungannya Pak Sultoni ya, ini memberikan izin untuk kegiatan PGP. Setelahnya selalu datang saat diundang PGP, mengajak semua guru untuk ikut kegiatan budaya positif CGP, selalu mendukung guru untuk mendaftar di program guru penggerak ini ya. Selanjutnya memperbolehkan menggunakan fasilitas sekolah. Luar biasa Pak Sultoni. Dari dukungan-dukungan yang luar biasa seperti itu, Pak Sultoni bersama semua dewan guru di sekolah ini, bisa diceritakan mungkin ada tantangan-tantangan selama menjalani tantangan atau cobaan atau hambatan begitu? Ya, yang pertama tantangannya tentu dari saya sendiri Pak. Jadi kadang-kadang di saat kita mengalami down atau manajemen waktu yang kurang baik itu, tetapi dengan dukungan teman-teman dan ada salah satu teman sejawat yaitu sama-sama CGP, itu membuat motivasi membangkitkan motivasi saya, kemudian menyatukan atau membangkitkan beberapa guru yang kurang respect dengan, ada beberapa guru yang kurang respect dengan CGP, itu salah satu tantangannya Pak. Itu. Kemudian sementara itu Pak.
Yang masih kurang respect tersebut bagaimana cara anunya menghadapinya Pak Sultoni? Saya yang pertama jelas mendekati secara personal, tetapi dengan ditambah dukungan dari kepala sekolah, itu menjadi terselesaikan. Mereka setelah memahami benar dari guru penggerak, akhirnya ikut mendukung. Karena memang sebenarnya setiap program ternyata di saat didukung sama sang pemegang manajerial jadi lancar lah. Betul. Itu kuncinya Pak Sultoni. Makanya harapannya nanti setiap guru penggerak itu direncanakan oleh pemerintah menjadi pemimpin pembelajaran. Walaupun bukan sebagai kepala sekolah, paling tidak setiap ada program pemerintah dia yang menjadi prakarsa gitu, dia yang di depannya mentoring. Apalagi lebih bisa maksimal kalau menjadi kepala sekolah tentunya Pak Sultoni ya. Selanjutnya rencana Pak Sultoni nih ke depan supaya lebih aktif, lebih giat dalam pendidikan guru penggerak apa ini? Yang pertama, saya ingin mengaktifkan komunitas kami. Saya kan juga sebagai pengelola komunitas FGMP PAI Pak. Jadi saya ketua KMGMP-nya. Kemudian kemarin juga saya sudah komunikasi dengan guru PAI. Kecamatan ya? Kabupaten Pak. Kabupaten. Kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan, di sini ada guru agama 3 Pak. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan yang teman-teman khusus guru agama, membentuk komunitas setingkat sekolah kami. Oke. Agama Islam semua atau? Kalau agama Islam 3, agama Kristen 1. Mungkin bisa digabungkan juga dalam komunitas itu. Iya. Atau bisa ya mungkin Bisa. ya. Mudah-mudahan dengan membentuk itu kan bisa membangkitkan berawal dari kecil, bisa budaya positif bisa terbentuk, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita. Siap. Jadi rencananya Pak Sultoni untuk mengaktifkan komunitas MGMP PAI Kabupaten, kebetulan Pak Sultoni sebagai ketuanya, berikutnya membuat komunitas di dalam sekolah dengan kolaborasi guru agama yang ada di sekolah sini ya Pak Sultoni. Kita masuk ke inti pendampingan kedua terkait pembelajaran Pak Sultoni terhadap modul 1.1, 1.2, 1.3. Mungkin bisa diceritakan secara singkat apa yang Pak Sultoni sudah pelajari dari 3 modul tersebut. 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus terfokus pada murid dengan melihat kodrat alam, kodrat zaman atau latar belakang dari setiap murid. Kemudian sebagai seorang guru kita harus masuk ke ranah bisa menerapkan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya Tuturi Handayani, ing ngarsa ing tulodo, ing madya mangun karsa. Kemudian untuk 1.2 yaitu tentang visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, yaitu sebagai guru penggerak yaitu bisa membuat budaya-budaya positif, dan sebagai penggerak di setiap lingkup pendidikan. Kemudian untuk pemahaman 1.3 yaitu tentang visi misi sekolah yang berfilosofi belajar Pancasila. Alhamdulillah sekolah kita memang sudah ada tentang belajar Pancasila, yaitu tentang religius, gotong royong.
kemudian hari ini juga saya akan membahas tentang prakarsa perubahan. Kalau saya memang lebih menerap, karena guru agama ada lebih terfokus kepada religius dan akhlak anak-anak. Oke, dari ketiga modul yang Pak Sultani sudah pelajari, dari mulai filosofi KHD yang berpusat pada murid, trilogi pendidikan yang tadi ya, Imam Susbrodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, Kodrat Alam Kodrat Zaman, nilai dan peran guru penggerak, yaitu menggerakkan budaya positif di sekolah ya Pak Sultani. Terus selanjutnya visi yang sudah sesuai alhamdulillah dengan profil pelajar Pancasila, yang Pak Sultani satu aja bisa diceritakan Pak Sultani terapkan di kelas bersama murid. Yang saya terapkan di kelas, yang jelas sebelumnya saya guru sebagai center pendidikan, tapi dengan setelah saya mengikuti pelatihan guru CGP ini, saya bisa proses pendidikan itu lebih terfokus pada siswa lebih aktif. Jadi saya hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, anak-anak lebih aktif dalam proses itu salah satunya. Oke, perasaannya murid nih setelah mereka bisa lebih aktif, terfokus ke mereka, Pak Sultani apa yang bisa Pak Sultani nilai dari perasaan mereka? Mungkin umpan balik saat refleksi apa bisa diceritakan? Atau keadaan murid menjadi seperti apa? Yang jelas keadaan murid yang pertama lebih aktif, lebih ceria. Kemudian mereka lebih leluasa mengungkapkan pendapatnya dalam proses pembelajaran. Dan slogan guruku adalah killer itu hilang, Pak. Gitu. Jadi kalau sudah ya mereka akan enjoy untuk menyapa kita. Oke, lebih aktif, lebih ceria, lebih leluasa mengungkapkan pendapat saat pembelajaran ya Pak ya. Oke, guru killer itu udah hilang lah menurut mereka setelah Pak Anu ada Pak Sultani menerapkan di kelas ya. Sebenarnya perasaan Pak Sultani melihat murid yang seperti itu senang, seperti yang tadi Pak Sultani bilang, perasaan Pak Sultani bagaimana? Secara pribadi saya sangat senang, puas, walaupun saya harus selalu belajar agar lebih baik lagi. Melihat anak-anak yang bisa mengeksplor kemampuan mereka masing-masing dengan ciri khas mereka masing-masing. Oke. Saya sangat senang dan puas, selalu belajar untuk lebih baik ke depannya Pak Sultani ya. Selanjutnya tadi kan sudah ada yang baik, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diperbaiki. Mungkin Pak Sultani bisa ceritakan salah satu apa yang sudah baik atau yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran Pak Sultani. Yang pertama, yang sudah baik proses pembelajarannya, alhamdulillah sudah, menurut saya sudah baik. Kemudian yang mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah komunikasi saya dengan wali murid yang bisa membuat pembelajaran kami lebih maksimal hasilnya, karena saya lebih akan mengetahui latar belakang murid tersebut. Proses pembelajaran sudah baik tentunya Pak Sultani ya. Yang perlu ditingkatkan mungkin komunikasi bersama wali murid untuk lebih mengetahui kebutuhannya murid lah ya. Kebutuhan belajar murid ya. Oke, kita masuk ke pendampingan ketiga yaitu merintis komunitas praktisi di sekolah Pak Sultani. Pak Sultani kemarin sudah memetakan komunitas praktisi waktu Loka 1 ya kan?
waktu kita kelas 1 kan ada pemetaan komunitas praktisi. Pak Sultoni ikut di beberapa komunitas praktisi tentunya. Bisa diceritakan satu komunitas praktisi yang Pak Sultoni sudah ikuti dan Pak Sultoni berperan di sana? Yang pertama komunitas guru PAI, saya sangat berperan di situ karena saya sebagai manajerial pokok yaitu ketuanya. Saya mengendalikan itu dan alhamdulillah kita sudah beberapa kali komunitas berjalan, yaitu membuat soal, terus media pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran, Membuat soal, membuat rencana pembelajaran dan media pembelajaran. Kemudian di sini juga ada komunitas, yaitu komunitas SMP Negeri 2 Banjarmargo. Saya juga aktif di situ. Kasihkan ngobrol sama bapak saya. Oh, foto ya. Oke. Sini. Komunitas apa di sekolah namanya? Komunitas SMP Negeri 2 Banjarmargo. Kombel SMP Negeri 2 Banjarmargo ya. Oke. Tantangan selama menerapkan kombel di sekolah apa Pak Sultan? Mungkin bisa diceritakan. Kombel ini kan sesuatu yang baru, Pak. Jadi terbentuk, walaupun sudah terbentuk sebelum saya menjadi calon CGP, tapi hal yang baru, sehingga sesuatu hal yang baru adalah tidak semudah kita meyakinkan kepada teman-teman guru yang lain, apalagi teman-teman itu ada yang secara sudah senior, secara umur. Kemudian merubah kebiasaan baru, kebiasaan menjadi kebiasaan baru ke budaya positif itu memang perlu proses. Oke. Ini kombel ini sesuatu yang baru ya Pak Sultan ya. Gak mudah meyakinkan setiap guru untuk peran aktif di sana. Tantangannya ya itu mengajar guru yang lebih senior tentunya Pak Sultan ya. Yaitu sebenarnya mungkin mereka mau cuman terbatas dengan kesenioran mereka, usia mereka tidak mengenal teknologi. Iya, yang jelas teknologi itu. Itu masalah udah. Nah, saya ikut aja. Oke. Bisa diceritakan. Tadi kan Pak Sultoni bilang sebelum Pak Sultoni di PGT ini sudah terbentuk sebelumnya. Kalau Pak Sultoni bisa ingat-ingat kembali satu waktu merintis dulu bagaimana ceritanya sehingga bisa terbentuk. Sejarahnya lah. Terbentuk komunitas. Iya, di sekolah. Sebenarnya kalau untuk komunitas memang sudah terbentuk sebelum saya CGP ya. Karena diakui atau enggak, sebelum kami kan sudah ada CGP lah, ada 2 CGP. Kemudian tekanan atau perintah ataupun yang disampaikan dari dinas, dari kepala sekolah bahwa diharapkan setiap sekolah itu membuat komunitas, ya itu berawal dari situ. Kita mulai membuat dan ya belajar lewat beberapa media sosial atau pembelajaran yang disampaikan dari dinas. Oke. Sebelumnya Pak Sultan mengikuti CGP ini sudah ada GP yang memprakarsai sebelumnya berdasarkan arahan dinas dan dukungan kepala sekolah tentunya ya. Oke. Rencana Pak Sultoni untuk komunitas praktisi ke depannya bagaimana? Rencana saya, yang jelas saya ingin lebih aktif lagi dalam komunitas tersebut dan bisa lebih berperan dalam posisi saya. Bisa diceritakan posisinya Pak Sultoni? Ya, kalau untuk di komunitas sekolah yang saya di sekolah SMP Negeri 2, saya posisinya sebagai anggota. Saya ingin intinya aktif dalam bagian tersebut.
Kemudian saya juga ingin membentuk komunitas PAI tadi. khusus PAI di SMP sini. Oke. Untuk PAI ya. Oke. Oke, selanjutnya kita sekarang akan ke diskusi bersama dengan guru Pak Sutoni. Nanti kita semoga lancar diskusinya bersama dengan guru. Dan siapkan tempatnya Pak Sutoni. Sudah. Oke. Kita langsung ke sana. Ini dimakan dulu. Oke, siap. Oke, nanti kita setelah diskusi kita kesini lagi ada wawancara ya Pak Sutoni ya. Oke Pak Sutoni, alhamdulillah sudah selesai diskusi kita ya. Tadi apa yang menarik menurut Pak Sutoni saat diskusi bersama Dewan Guru? Yang sangat menarik adalah ternyata teman-teman sangat aktif Pak, sangat antusias dalam proses diskusi, apalagi dukungan kepala sekolah juga sangat baik. Bahkan semua stakeholder, ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan bisa hadir semua. Itu membuat tambah semangat saya dalam proses pendidikan ini. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa menurut Pak Sultan itu bisa menarik gitu? Yang pertama, mereka dalam proses tanya jawab, mereka terbuka dalam, ternyata di JGP itu ada beliau bisa, teman-teman bisa mencurahkan keinginan, cita-cita siswa ke depan seperti apa, sekolah ke depan itu seperti apa, pemimpinnya harus seperti apa. Jadi mereka bisa meluapkan keinginan mereka, jadi mereka itu merasa ikut berperan dalam proses di sekolah ini. Oke.
Ya, saat tanya jawab, guru terbuka, terutama saat mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita murid ya sebenarnya. Oke. As, pada saat. Rekaman toh. Hah? Rekaman tak? Oke, tadi kan saya datang pagi, sudah WA Pastor Tony sudah sampai di sekolah, sampai di akhir pendampingan ini sudah siang ini. Apa yang sudah baik terkait pendampingan saya, apa yang perlu ditingkatkan lagi terkait pendampingan saya, Pastor Tony? Kalau menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat baik, sudah baik ya. Yang perlu ditingkatkan ya continue aja, istiqomah aja udah sangat baik. Oke, istiqomah ya. Oke, terima kasih Pak Tony, jamuannya luar biasa juga. Saya datang sama ayah karena kalau sendiri kesini itu ngobrol di jalan aduh ngantuk takutnya perjalanan itu 3,5 jam sampai sini mungkin bisa jadi 4,5 jam ya kan. Itu kalau sendirian yang motor aduh. Ini sampai jumpa kembali insya Allah di Lokakarya 2 Pastor Tony ini nanti insya Allah tanggal 8 Juni ya. Untuk persiapannya nanti insya Allah saya kirim di grup apa yang Pastor Tony harus siapkan, atau bisa juga Pastor Tony baca di LMS di Lokakarya 2 begitu ya. Tanggal 8 Juni sebenarnya kan awalnya ke 15 dimajukan jadi 8. Oke. Selamat sampai jumpa di pendampingan video ketiga tentunya juga ya. Terus semangat Pastor Tony, terus berkarya, lebih ditingkatkan lagi kreativitasnya di LMS tentunya. Saat ini sudah bagus, walaupun akhir-akhir yang penting tidak lewat di dead, itu sudah bagus banget. Tapi kalau misalnya sudah bisa lebih awal ya, mungkin kesibukan ya Pastor Tony. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.